Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini, sudah mau ninggalin komentar, sudah mau subscribe, ataupun yang belum, ataupun yang baru aja mampir. Terima kasih sudah mau nonton, sudah mau dengerin di channel horor ini. Nah, dan sekarang jam 1:05 dan gue record di belakang rumah karena suasananya lebih enak lah daripada di dalam rumah, soalnya takut ganggu tidurnya orang tua seperti itu. Dan di video kelima ini gue akan kembali menceritakan pengalaman dari kawan subscriber. Gue tahu orangnya itu, tadi dia WA gue karena kita kan satu kontak seperti itu. Dia tahu kalau gue punya channel horor seperti ini. Nah, namanya adalah Tafa ya, seperti itu. Dia adalah adik kelas SMA gue, dan waktu dia bersekolah itu dia itu ikut namanya organisasi, yaitu organisasi PKS ya. Dia juga pernah ikut, jadi gue angkatan pertama dan si Tafa ini tuh angkatan kedua. Nah, kejadian ini pada saat pelantikan angkatan ke-3 PKS SMA gue. Jadi ya, Tafa ini seorang senior dari adik kelasnya yang mau menjadi PKS seperti itu. Dan ya mungkin sangat interesting sekali ya, apalagi cerita-cerita horor yang itu lokasinya di sekolahan seperti itu. Nah, gue sekarang bawa laptop seperti ini karena ceritanya belum lama, gue dapatnya itu belum lama. Jadi gue tulis poin-poin pentingnya aja karena takut kelupaan. Banyak juga detail-detail yang disertakan. Terima kasih buat Tafa ya, udah mau ngirimin pengalaman horornya. Dan bagi teman-teman, tinggal cek di deskripsi saja, sudah ada cara-cara untuk mengirimkan cerita-cerita horor kalian. Dan selamat mendengarkan. Jadi waktu itu Tafa beserta teman-temannya yang senior PKS itu kan jadi panitia untuk pelantikan adik-adik tingkatnya, yang adik-adik kelasnya yang mau dilantik menjadi anggota PKS baru seperti itu. Dan itu lokasinya berada di sekolahan, dan itu berlangsung selama 2 hari 1 malam ya. Jadi Tafa itu bercerita kalau mulai acara itu dari hari Kamis sampai Jumat pagi seperti itu. Nah, awal-awalnya kan mereka ini pada berangkat itu kan hari Kamis pagi ya. Waktu itu liburan sekolah, jadi waktu liburan semester, jadi kan sekolahan sepi seperti itu. Nah, satu hari siang ya, di hari Kamis itu berjalan seperti biasa lah, random, lancar dan sebagainya di pagi, siang, sampai sore. Nah, mulainya teror itu dari sebelum maghrib ya, waktu sandekala ya, jadi waktu petang seperti itu ya, sebelum adzan maghrib gitu ya. Jadi kan ada yang namanya ruang-ruang kelas itu kan dipakai buat adik-adik tingkatnya itu untuk istirahat, untuk menginap malamnya. Nah, kan ada yang panitia itu ada di suatu tempat, yaitu namanya ruang PKS seperti itu. Nah, di
kejadian aneh mulai terjadi itu waktu sandekala. Jadi beberapa teman dari Tafa itu mulai merasakan ya hal-hal aneh. Jadi kalau kalian tahu itu, jadi kan kalau sebelum hujan itu kan biasanya disertai angin ya. Sebelum itu ada angin kencang. Nah itu ada angin kencang di lingkungan sekolah aja, karena dari kawan-kawan Tafa yang lain itu mereka kan keluar cari minum, cari dan sebagainya. Untuk para peserta itu yang nggak ada angin besar seperti itu. Dan kalau kawan-kawan tahu, di sekolah-sekolah itu kan kayak ada fingerprint ya, jadi untuk absen siswa dan guru ya. Waktu teman-temannya Tafa ini ngelewatin tempat fingerprint itu bunyi sendiri. Jadi kayak ada yang mencet seperti itu ya. Jadi bunyi kayak terima kasih sudah absen atau lain sebagainya, pokoknya bunyi. Dan tiga-tiganya bunyi, kan itu ada 3 berjejer, itu tiga-tiganya bunyi. Dan bunyinya tuh waktu ngelewatin bunyi yang pertama, terus yang kedua, yang ketiga. Nah mereka para panitia belum mikir hal-hal yang aneh ya, masih positif aja, mungkin error dan sebagainya, kan barang elektronik ya. Dan juga kan itu lokasinya kan ada di luar ya, jadi mungkin kena hujan atau sebagainya jadi error seperti itu. Nah setelah maghrib, saya cerita, setelah melakukan ya sholat maghrib dan lain sebagainya itu kan Tafa ini kan punya satu temen ya. Gue juga nggak tahu soalnya nggak disebutin di sini. Jadi teman akrab itu ya, sahabatan akrab dan sebagainya. Itu kemana-mana jadi berdua, juga sama-sama senior PKS di acara tersebut. Sebut aja namanya si Eneng ya. Nah kan si Eneng sama si Tafa ini tuh kan survei ya. Jadi mereka itu disuruh sama yang lain setelah diskusi dan sebagainya, itu survei tempat-tempat yang akan dijadikan julid malam harinya. Jadi mungkin penempatan pos atau mindahin barang-barang yang mau dipakai untuk julid malam di perpos dan sebagainya, seperti itu. Itu kejadian setelah maghrib. Dan waktu Tafa ini sampai di daerah belakang sekolah, jadi itu deket kantin ya. Jadi kantin itu posisinya ada di belakang, paling belakang dari sekolahan itu, dari SMA itu. Jadi sebelah samping kiri itu kan udah kebon ya gitu. Nah itu kan ruang-ruang kelas kan menghadapnya tuh pada ke mana ya, ke itu sebelah barat ya. Jadi kantin menghadap sebelah barat, tapi sebelah belakang sendiri. Nah ini kan yang kebon itu tuh sebelah selatan, juga sebelah utara dan timurnya itu udah kebon. Nah itu kan kalau ruang kelas itu biasanya ya, itu kan ada jendela kan di mana-mana ya, di samping kanan, samping kiri, di depan itu banyak jendela biar terang gitu ya. Itu waktu Tafa sama si Eneng ini temennya itu survei lokasi itu, mereka itu ngelihat ada beberapa anak kecil. Itu ditulis di sini ada 3 anak kecil itu mengintip di dalam kelas seperti itu. Nah kan si Eneng ini tuh emang mungkin orangnya agak sensitif atau gimana, ya udah tapi diem aja, sama-sama diem seperti itu. Nah udah masih belum ya mungkin biasalah sekolahan banyak penampakan anak kecil atau apa, itu mungkin udah jadi hal biasa. Cuman ya masih belum terlalu takut ya, memang posisi udah takut, cuman masih belum takut lah seperti itu. Waktu mereka itu ngelilingin sekolahan seperti itu kan, dipanggil lah mereka itu berdua itu, suruh mindahin barang-barang
kebutuhan untuk acara sebelum jurit malam. Nah dari situ mereka kan balik lagi ya, ngelewatin kantin lagi, ngelewatin depan kantin kayak gitu. Nah Tafa sama temennya si Eneng itu ngelihat dari sebelah utara itu ya, di balik pagar itu, melihat sosok tinggi besar dan berbulu seperti itu. Mereka sempat nyenter, tapi udah takut ya, perasaan udah takut itu. Terus langsung Tafa itu langsung teriak itu, bilang anjir, terus astagfirullah itu apaan kok besar banget, itu apa, orang bukan itu. Nah beberapa detik setelah mereka itu teriak ya, itu pintu kelas, 3 pintu kelas itu kayak ada yang banting gitu. Pintunya ada yang banting, cepret 3 kali seperti itu. Padahal mereka itu ngerasain nggak ada yang nggak ada angin seperti itu, nggak ada angin. Dan itu kan pembinanya kan posisinya kan nyuruh mereka berdua, jadi sebelum itu menghampiri ya. Nah itu ada 3 orang di situ, tuh ada 3 orang, gue lupa ya, ada 3 orang. Pembinanya itu emang udah tahu, udah perasaan nggak enak, tapi diem aja, soalnya mungkin biar nggak menimbulkan kepanikan atau lain sebagainya seperti itu. Nah singkat cerita itu sekitar jam 12 malam ya. Jadi setelah kejadian itu mereka kumpul lah di di ruang PKS gitu. Dan mereka kan ya makan dulu, dan yang junior itu udah ya masih istirahat lah, suruh tidur dulu, nanti dibangunin, nanti acara jurit malam dan sebagainya seperti itu. Jadi waktu mereka itu prepare entah masing-masing orang di sana, entah ada yang makan dulu, ada yang apa di ruang PKS tersebut, itu mereka itu mencium bau amis seperti itu. Tapi bau amisnya tuh seperti berjalan kayak gitu. Jadi nggak bau amis berasal dari satu titik di situ, enggak, tapi kayak ada bau amis yang lewatin, seperti kayak bau angin lah seperti itu. Nah lanjutkan mereka tidur, Tafa ini tidur dan teman-teman yang lain itu tidur, dan mungkin takut atau gimana itu Tafa itu nggak bisa tidur ya, cuma guling-guling aja di ruang PKS seperti itu ya. Nah singkat cerita jam 12:30 pagi ya, itu sudah hari Jumat, itu 12:30 pagi ada yang bangunin para junior, ada yang sudah nyiapin untuk upacara itulah ada kayak kumpul dulu kayak gitu, ada upacara dulu sebelum melakukan acara kayak gitu, ada yang sudah di pos masing-masing. Nah Tafa ini itu kebagian di daerah lapangan basket seperti itu, dan itu ditemenin sama si Eneng, karena yang cewek itu kan itu berdua ya, jadi yang jaga pos sendirian itu cuman yang cowok aja. Jadi ini kalau cewek kan berpasang-pasangan dua-dua kayak gitu. Nah ini temennya si Eneng, dan itu posisinya kan si lapangan basket itu deket ya, nempel sama gor sebelah. Jadi ada lapangan basket, sebelah timurnya itu ada gor serbaguna ya, entah untuk badminton atau acara-acara besar. Nah di samping utara lapangan basket itu ada masjid sekolahan, dan di sebelah barat
lapangan basket itu ada lab, dan sebelah selatannya itu ada perpustakaan seperti itu. Gue kasih tahu itu apa namanya lokasi-lokasinya seperti itu. Nah, dan di depan gor serbaguna itu, gedung serbaguna itu kan ada pohon besar di situ. Ada pohon besar yang itu dekat sama kejadian di malam harinya. Jadi waktu mereka berdua itu survei lokasi untuk itu kan, untuk nyiapin itu, mereka ngelihat yang itu ada makhluk berbulu besar hitam itu di sekitaran situ, jadi sebelah timurnya. Nah, waktu mereka jaga pos gitu ya, dan junior kan ke pos pertama dulu mungkin seperti itu, dan mereka mungkin bukan di pos pertama ya, tapi di pos 4 atau 5 seperti itu kan, masih nunggu ya, terus masih nunggu. Nah, di pohon itu mereka ngeliat lagi, dan mereka juga nyenter, wah berbulu nih Neng, yang tadi mungkin sambil gemeteran kayak gitu kan, si Tafa itu gemeteran nih, gue takut gitu. Nah, dan di depan masjid itu ya, sebelah utara, jadi mereka kan mungkin karena udahlah nggak usah diliatin daripada takut dan sebagainya, dan mereka itu udah nunggu pos lagi ya, nunggu junioran datang kayak gitu. Dan di depan masjid itu sebelah utara, jadi mereka itu posisinya itu ada di tengah-tengah lapangan basket ya, Setelah melihat sosok tadi, mereka itu kan menghadap ke utara, dan itu menghadap langsung dengan masjid ya. Nah, di depan masjid, jadi masjid itu ada kayak apa ya, gerbang untuk masuk ke masjid itu lewat selatan ya. Nah, dari sebelah utara masjid itu, pasnya di depan lobi masjid itu, mereka itu ngelihat kayak ada ibu-ibu dengan 3 orang anak kecil di samping-sampingnya kayak gitu. Dan entah kenapa Tafa ini waktu melihat ibu-ibu itu dan ibu-ibunya senyum, Tafa juga ikut senyum, padahal posisi dia kan takut karena udah lihat hal aneh tadi, yang ada sosok hitam dan sebagainya seperti itu. Nah, dari situlah Eneng juga itu kan apa ya, diceritain itu, jadi Eneng itu tuh orang itu kayak keibuan banget. Jadi kalau melihat anak kecil atau ketemu anak kecil tuh kayak seneng gitu. Nah, nggak tahu kenapa Tafa sama temennya itu kayak nggak takut lah ngelihat sosok itu. 4 sosok itu nggak takut. Si Tafanya ngelihat si ibu-ibunya senyum, Tafa ikut senyum sambil bilang bu gitu. Dan temennya itu ngelihat 3 anak kecil tersebut tuh malah ingin main ya. Jadi kayak dek sini main sini sama kakak sini kayak gitu. Dan jarak dari Tafa sama si Eneng itu sama 4 sosok tadi, ibu sama beberapa anak-anaknya itu 3 orang anak itu sekitar 15 meter ya, jadi nggak terlalu jauh kayak gitu. Nah, tetapi waktu bersamaan itu ada suara langkah kaki ya, itu adalah juniornya yang bawa lilin kayak gitu. Jadi mereka kan langsung apa ya, pandangannya langsung ke sumber suara apa ya itu, langkah kaki itu, yaitu juniornya, dan mereka langsungnya itu apa ya, melakukan mungkin memberikan pertanyaan dan junior harus menjawab dan sebagainya. Dan setelah junior itu selesai yang pertama itu, mereka diskusi, tadi
ngelihat ibu-ibu sama anak ini. Oh iya sama, kata si Neng. Kok nggak apa ya, gue kok rasanya kok ingin nyapa ya. Terus Neng bilang, gue sama anak-anak kecil kok ingin main kayak gitu. Nah ya itu aneh, maksudnya aneh seperti itu. Nah setelah singkat cerita, setelah beberapa juniornya itu dikasih pertanyaan, mungkin belasan ya, di sini juga nggak disebutin, mungkin belasan anak-anak junior itu setelah selesai kan pada apa ya, semuanya entah yang junior, senior dan pembina kan pada itu ya, pada kumpul lah gitu. Jadi setelah selesai mereka langsung menuju tempat yang ditentukan untuk kumpul dan sebagainya gitu. Dan kan jadi Tafa ini tuh ada di, seumpama ada di pos 4 ya, gitu. Soalnya di sini nggak disebutin ya. Dan kalau salah Tafa, gue mohon maaf. Yang pasti Tafa itu nggak berada di pos 1 karena beberapa pos orang-orang di pos sebelumnya itu kan pada selesai duluan untuk ngasih pertanyaan itu ke junior-juniornya. Jadi kan pada apa ya, udah pada di belakang junior paling akhir gitu kan. Nah si Tafa setelah selesai dengan junior yang paling akhir kan, mereka kan posisinya tuh sambil bawa barang-barang ya, entah barang alat tulis atau mungkin alat-alat yang digunakan untuk apa ya itu, berikan sebuah challenge ya untuk adik tingkatnya itu. Mereka kan pasti ada paling belakang gitu, ada di paling belakang. Nah itu mereka kan otomatis di belakang senior yang ada di pos sebelumnya kayak gitu. Jadi mereka ngikutin orang junior yang lain yang paling akhir gitu. Dan itu jaraknya itu sekitaran 30 meter ya. Jadi biar nggak terlalu apa ya, ngumpul kayak gitulah. Dan itu posisinya mereka jalan itu sebelum sampai di depan kantin, di belakang 3 kelas itu. Tapi orang di depannya itu udah sampai di kantin, udah sampai di depan kantin. Kan di PKS atau di organisasi kan kebanyakan punya kayak apa ya, seumpama gue sama organisasi gue itu bilang A, nanti kalau seumpama kita seorganisasi nanti bilangnya juga AA kayak gitu. Apa sih namanya ya, balas-balasan kayak gitu. Nah si Eneng sama si Tafa itu sama orang di depannya, beberapa ada 3 orang di depannya, ini tertulis 3 orang di depannya. Mereka itu bilang gini, A PKS 3 kayak gitu. Tapi ini untuk contoh aja ya, di sini nggak disebutin itu bilangnya apa. A PKS 3. Nah seharusnya kan jawab ya, 3 orang di depan tuh jawab B PKS 3B gitu. Mereka jawab dan mereka jawab seperti itu. Oh berarti mereka itu bagian dari kita lah, dari yang lain. Jadi untuk mungkin untuk apa ya, untuk meminimalisir hal COVID atau apalah, nggak tahu, sama kalau mungkin bersat dan sebagainya. Dan itu juga gue lupa nyeritain kalau posisi di sekolah itu gelap semua. Jadi kan pencahayaan dari lilin gitu, yang junior dan yang senior itu pakai senter gitu, senter kecil lah, senter tangan kayak gitu. Nah setelah itu rombongan 3 tadi itu jalannya agak cepat dan udah sampai di pos selanjutnya dan akan menuju ke pos terakhir untuk mereka terakhir untuk closing penutupan julid malam tersebut. Kan jaraknya kan yang tadinya 50 meter, 30 meter, 30 meter, 50 meter jadi jauh kan. Soalnya Tafa sama si Eneng ini tuh jalannya itu ya lambat lah, karena mereka bawa barang-barang itu yang mungkin berat atau banyak kayak seperti itu. Dan mereka
itu mendengar. Jadi kan otomatis kantin itu ada di sebelah kiri mereka ya, karena mereka dari arah utara ke selatan. Nah itu mereka itu denger ya, kayak ada piring gelas itu kayak dibanting, bukan jatuh karena hewan, karena tikus atau lain sebagainya, itu bukan kecoa gitu, tapi jatuh bener-bener dibanting ya, langsung cuar kayak gitu. Dan mereka langsung mereka lari karena ketakutan. Mereka lari menuju ke pos terakhir itu, dan sebelum sampai di pos terakhir memang mereka melihat beberapa orang udah berkumpul dan ada cahaya-cahaya lilin seperti itu. Tapi di depan mereka ada 3 orang yang mereka kasih pertanyaan sama jawaban itu, yang A PKS 3 dan jawabannya kan yang B PKS 3B gitu. Nah mereka ketemu situ, tapi ketemunya nggak berdekatan ya, masih ada jarak seperti itu. Wah, kata si apa, ada orang kok, udah nggak usah takut seperti itu. Itu jaraknya sekitaran 3 meter ya. Dan mereka berucap lagi A PKS 3. Tapi yang sekarang ini itu nggak menjawab, padahal jaraknya itu cuma 5 meter. Padahal yang pertama tadi jaraknya itu jauh 30 meter. Dari situ Tafa sama temennya langsung nangis, teriak-teriak, tolong Kak Pembunuh, tolong. Sambil duduk nangis gitu. Setelah beberapa lama mereka ditolongin, karena kan para pembina sama yang lainnya kan ngedenger ada teriakan kayak gitu. Mereka ditolongin terus dibawa langsung ke ruang PKS, suruh istirahat, dan yang lainnya junior dan senior itu pada closing itu. Nah dari situ kan itu kan nggak cuma pembina, tapi ada kayak guru ya, itu guru gue dan itu guru agama yang mungkin lebih tahu lah tentang hal-hal seperti itu. Mereka semua suruh berdoa, tapi doanya apa nggak tahu, di sini nggak disebutin dan sebagainya seperti itu. Mereka suruh doa, mereka gini dan udah, dan mereka tertidur karena sudah tenang kayak gitu. Dan tetapi masih ada acara-acara lain yang itu berlangsung sampai sebelum 1 jam sebelum subuh kayak gitu, mungkin sekitaran jam 3:30 atau jam 3 kayak gitu. Dan setelah setengah jam mereka tidur ya, si Eneng sama si Tafa ini kan mereka nggak ditemenin sama pembinanya yang doain tadi, soalnya kan pembina yang itu, yang guru agama itu kan ngurusin acara itu, nemenin yang lain ngurusin gitu, karena udah tenang, udah bisa ditinggal kayak gitu. Nah si Eneng ini kaget sejadi-jadinya, si Eneng kaget, langsung bangunin Tafa, Taf, bangun. Mereka melihat di sekeliling mereka itu banyak banget katanya, tapi nggak sempet ngitung, banyak banget di sekeliling itu, di pojok, di atas, terus dari gue cerita ini, terus di jendela, terus pokoknya banyak banget itu sosok pocong di sana dengan muka yang hitam, yang busuk, yang hidungnya nggak ada, yang matanya nggak ada, seperti itu. Langsung mereka pingsan. Dari situ mereka pingsan, dan sialnya lagi teman-teman yang lagi
upacara jurit malam itu. Kan mereka waktu balik kayak gitu, mereka tahunya kan tidur. Maksudnya kan mereka udah tenang tidur kayak gitu. Dan selang beberapa waktu dari kejadian itu, itu kan 1 jam sebelum subuh ya, pada balik gitu. Oh si Tafa si Eneng masih tidur, ya udah nanti subuh dibangunin kayak gitu ya. Sebelum subuh setengah jam, jadi mungkin sekitaran jam 4 ya, itu kurang lebih jam 4, ada yang kesurupan. Tapi kesurupannya diajak komunikasi nggak bisa, pokoknya cuma teriak-teriak aja, langsung udahlah diobatin kayak gitu. Diobatin orangnya, yang satu orang ini tuh seorang junior itu, langsung setelah itu lemas dan suruh istirahat, dikasih air minum dan sebagainya. Dan adzan subuh pun terdengar, Tafa yang lain dan si Eneng itu dibangunin sama yang lain. Mereka melakukan sholat subuh jamaah, dan setelah sholat subuh kan mereka itu kan langsung bangun ya, jadi nggak tidur lagi karena ada acara ya. Setelah subuh itu sekitaran mungkin sekitaran setengah 6 ya, jam 6 gitu. Pokoknya tertulis di sini tuh sebelum jam 7 itu ada acara mandi kembang ya, untuk pengangkatan PKS yang baru kayak gitu. Dan mereka sharing tentang malam itu gimana. Dan ternyata memang semua senior itu yang pada kumpul dan ceritain itu ngalamin hal-hal, entah ngeliat, entah ada suara tangisan, suara orang menggeram kayak suara singa atau apa tuh mungkin ada banyak seperti itu. Cuman Tafa dan si Eneng yang paling banyak sekali merasakan ya, itu paling ekstrim lah sampai gitu. Dan mereka juga bilang kalau mereka itu ya pingsan, tapi dirasakan tidur dan sebagainya. Dan singkat cerita, dilakukanlah acara terakhir, yaitu mandi kembang. Di sini tulis ada mandi kembang ya, seperti itu, kayak mungkin upacara atau gue juga nggak tahu sih. Setelah itu upacara penutupan berjalan lancar dan mereka pada pulang. Dan beberapa hari setelah hari Jumat itu kan Sabtu, Minggu, Senin, di hari Seninnya kan itu kan kebanyakan ya itu kan satu angkatan ya, jadi satu umur ya, satu kelas gitu, satu angkatan. Mereka itu kan setelah sering-sering itu kan pada tahu apa itu. Dan mereka itu karena penasaran ya, apalagi Tafa sama Sineng itu penasaran ya, itu ke kantin. Di sana kan ada beberapa lapak kantin ya, itu sekitaran gue terakhir sebelum lulus itu ada 5 ya, dan itu nggak tahu kalau sekarang ada berapa lapak kantin yang buka di situ. Dan mereka tanya, Bu, kemarin tuh saya gini, Pak saya tuh gini, pokoknya ceritalah dari lapak 1, lapak 2 dan seterusnya sampai yang paling terakhir tuh cerita kalau waktu malam Jumat itu, di hari Jumat dini hari itu mereka ngedengar ada barang-barang yang dibanting di kantin. Ada piring, ada suara gelas itu dibanting itu, dan mereka tanya, ada yang pecah nggak? Oh nggak ada nih, nggak ada Mbak, nggak ada. Ini aman-aman aja kok, begini. Seperti itu. Dan kisahnya seperti itu. Ini cerita dari Mbak Tafa ya. Makasih udah ngirimin cerita ini. Maaf kalau ceritanya itu ya mungkin gue penyampaiannya kurang baik lah, kurang bagus seperti itu. Tapi gue coba setiap
gue buat video, gue melakukan perbaikan yang lain seperti itu. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mau dengerin sampai saat ini, udah mau melihat, dan tolong dukungannya, mohon sekali dukungannya, karena tanpa dukungan kawan-kawan semua itu channel ini bukan apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih. Gue tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.